Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita yang insyaallah kita masih di dalam kitab yang sama dan kitab yang mulia, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, masuk kepada pasal yang baru ya, masih kepada kitab tentang zikir ya, beserta doa-doanya, masuk kepada pasal tentang wirid ya, dan keutamaannya serta pembagian ibadah sesuai dengan waktu-waktu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah kita kembali menyempatkan diri dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mempelajari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita sebagaimana yang tadi telah disebutkan, pembahasan tentang wirid-wirid dan keutamaannya serta pembagian ibadah dan pembagian ibadah berdasarkan kadar waktu tertentu. Wirid dalam buku ini atau yang dalam pembahasan kita yang dimaksud dengan wirid ini adalah agenda-agenda ibadah yang terulang setiap harinya. Jadi, insya Allah nanti beliau akan membahas agenda-agenda ibadah selama 24 jam sehari semalam. Beliau mengatakan, "I'lam annahu idza hasalatil ma'rifatu lillahi subhanahu wa tasdiq bi wa'dihi wal ilmi bi qisaril umri wajib tarku at-taqsir fi hadzal umr al-qasir." Kalau misalnya seseorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, dan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, juga mengetahui bahwasanya sudah mengilmui bahwasanya umur seseorang itu adalah singkat ya, kata beliau sudah wajib untuk meninggalkan kelalaian dalam umur yang begitu singkat ini. Wa nafsu mata waqafat ala fannin wahidin hasala laha malan. Dan jiwa kita itu diajak beribadah apabila hanya satu bidang ibadah saja, maka dia akan bosan ya. Olehnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qurisma rabbika bukratan wa asila ya. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala bukrah wa asila, pada waktu pagi hari dan pada waktu petang hari. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini juga masuk di dalamnya salat. Salat di awal waktu atau di awal hari yaitu salat subuh. Kemudian di petang yaitu salat maghrib. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan di malam hari kata Allah Subhanahu wa taala fasjud lahu, bersujudlah untuknya, untuk Allah. Fasabbihhu, dan bertasbihlah, sucikanlah ia lailan tawila, malam yang panjang. Fahada wa nahwuhu mimma dzukira minal ayati fi dzalika yadullu ala anna tariq ila Allah ta'ala muraqibatul awqat wa imaratiha bil awrad 'ala dawam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap waktu ada tempatnya, ada ibadahnya. Setiap ibadah ada waktunya ya, mohon maaf. Setiap ibadah itu ada waktunya. Setiap ibadah ada waktunya tersendiri, dan setiap waktu juga ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan. Qala Allah Ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti. Liman arada an yadhakkara, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, aw arada syukura, atau orang yang ingin bersyukur. Beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan yakhlufu ahaduhuma al-akhar liyatadarak fi ahadihima ma fata fil akhar. Ya, siang malam ini silih berganti
supaya orang yang kehilangan kesempatan beribadah di pagi hari bisa mengambilnya di malam hari. Dan sebaliknya, seseorang yang kehilangan kesempatan untuk beribadah di malam hari, dia masih bisa melakukan ibadah di pagi hari. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ya, pagi hari kebanyakannya digunakan untuk bekerja, berdagang, jual beli dan lain sebagainya. Maka malam hari digunakan untuk ibadah. Ya, tidak seperti kebanyakan orang. Ya, seorang muslim harus memiliki waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu khusus dia dengan Allah. Waktu khusus dia untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga keharmonisan hubungan dia dengan Allah, yaitu menyediakan waktu khusus untuk itu. Ya, jadi apabila sibuk di pagi hari atau di siang harinya atau petang harinya mencari nafkah misalnya atau kesibukan lainnya, maka jangan sampai malam harinya digunakan untuk selain ibadah. Ya, jadi seorang mukmin tahu kapan waktunya untuk bekerja dan tahu kapan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti kebanyakan orang yang pagi sebelum subuh sudah berangkat kerja, kemudian pulang sudah ba'da isya atau bahkan hampir tengah malam misalnya. Ya, kerjanya bagai kuda kata orang. Orang yang seperti ini apabila pekerjaannya tidak diniatkan untuk ibadah dan hanya tenggelam mengurus urusan dunia saja, maka dia akan merugi. Karena umur yang sesungguhnya itu adalah umur yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah umur yang sesungguhnya. Karena umur yang seperti itu, waktu umur yang digunakan untuk beribadah, itulah yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang di hari kiamat kelak. Ya. Sedangkan umur yang digunakan untuk senda gurau, umur yang digunakan hanya untuk berleha-leha misalnya atau untuk kesenangan duniawi semata, maka umur tersebut tidak akan terhitung di hari kiamat kelak, tidak akan mendatangkan manfaat apapun, apalagi umur yang digunakan untuk berbuat kemaksiatan dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab selanjutnya atau pasal berikutnya beliau mengatakan bayan adad aurat al-lail wan nahari wa tartibiha. Ya, penjelasan tentang wirid di pagi hari dan malam hari. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan ya, maksud di antara maksud dari wirid tadi adalah agenda harian yang senantiasa terulang setiap harinya. Jadi kita boleh terjemahkan ya, beliau ini akan membahas tentang jumlah agenda-agenda harian yang bisa dilakukan oleh setiap mukmin setiap harinya, pagi dan malam hari dan urutannya. Beliau mengatakan auradun nahari sab'ah, ya, agenda ibadah pada siang hari itu ada 7. Sedangkan agenda ibadah pada malam hari itu 8. Mohon maaf, 6. Falnadhkur fadilata kulli wirdin wa wadhifatahu wa ma yata'allaqu bihi. Kita akan menjelaskan tentang keutamaan setiap agenda ibadah dan waktu pelaksanaannya. Baik. Ini secara singkat ya, bagian yang akan menjelaskan tentang ini. Ya, secara umum kita akan membahas tentang agenda ibadah pada siang hari, yang jumlahnya ada 7. Yang pertama, semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kemudian terbitnya matahari hingga waktu duha. Yang ketiga adalah waktu duha hingga tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur, dan tergelincirnya matahari hingga selesai melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ba'da zuhur hingga waktu asar hingga matahari menguning, waktu matahari menguning hingga matahari terbenam. Dan inilah semuanya ya, wirid atau setiap waktu ini, 7 waktu ini memiliki agenda ibadah tertentu, beliau akan sebutkan. Baik, yang pertama, terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Beliau mengatakan, al-wirdul al-awwal min awradin nahari ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'is syams wa huwa waqtun syarif waqtun qad aqsamahu Allah ta'ala bihi. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an was-subhi idza tanaffas, dan waktu subuh kata Allah, dan demi waktu subuh. Ini menunjukkan waktu subuh ini adalah waktu yang begitu agung karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dengan waktu subuh. Sebagaimana Allah juga bersumpah dengan waktu asar wal asri wal laili pada malam hari juga, wasyamsi wa duhaha,
demi kata Allah, demi matahari dan waktu duha. فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Yang pertama kali harus dilakukan oleh seseorang ya ketika memulai harinya di waktu subuh adalah membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ruya dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min afradil Bukhari. Diriwayatkan dari Nabi oleh Imam Al-Bukhari. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk waktu petang beliau mengatakan amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Ini yang dilakukan beliau pada waktu petang hari, dan kata para ulama wa idza asbaha qala dzalika aidan, dan apabila berpagi hari beliau juga mengatakan doa yang serupa, cuman diganti bagian depannya. Dan tadi beliau mengatakan amsayna wa amsal mulku lillah, beliau mengganti dengan asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Dan beliau juga mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali. Beliau juga membaca zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Dan apabila beliau mengerjakan salat fajar ya qala wa huwa thanin rijlahu qabla an yatakallam, setelah beliau melaksanakan salat salat subuh, beliau akan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali ya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, sebelum beliau berpaling atau berucap satu kata pun. Kemudian beliau juga membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Ini namanya Sayyidul Istighfar atau punggawanya istighfar. Istighfar yang paling tinggi atau yang paling afdal adalah istighfar dengan membaca doa ini. Beliau juga mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kemudian berdoa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li di dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Juga hendaknya seseorang yang berada di waktu seperti ini bisa mengikuti doa yang dibaca oleh Abu Darda. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbil arsyil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata beliau, i'lam anna Allah a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Nah, kata beliau, doa-doa yang tadi telah disebutkan ya, hendaknya seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melalaikannya. Tadi saya sudah minta kepada Ustadz Ahmad Teddy dan Ustadz Iqbal, ada saya kirimkan buku Hisnul Muslim. Kalau saya tidak salah ingat di halaman ke-12 ya, beliau mencantumkan doa-doa dan zikir-zikir yang saya sebutkan tadi dan beberapa zikir-zikir lainnya yang belum disebutkan. Barang siapa yang ingin mempelajarinya silahkan nanti di-download PDF-nya. Sudah ada, saya kirimkan ke Ustadz Ahmad Teddy, nanti mungkin bisa dikirim di sini di kolom chat kalau memang sudah ada linknya, kalau tidak ada mungkin di WhatsApp ya. Di WhatsApp dikirimkan.
Ya, ini sudah ada di Google Drive, dikirim di chat. Baik, ini materi terkait dengan zikir pagi. Dan zikir pagi ini selalu dan senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah agenda pertama seorang Muslim setelah ia bangun tidur dan salat subuh. Ya, jadi kapan waktunya zikir pagi? Semenjak terbit fajar. Jadi semenjak waktu subuh masuk sudah bisa membaca zikir pagi. Baik, sampai kapan waktunya? Sampai tergelincirnya matahari alias masuknya waktu zuhur. Ini adalah waktu untuk berzikir pagi. Baik. Beliau mengatakan di sini, wa yanbaghi lahu qabla khurujihi ila salatil fajri an yusalli as-sunnata fi manzilihi. Hendaknya seseorang yang ingin keluar untuk melaksanakan salat fajar berjamaah tentunya, ya melaksanakan salat sunnah dulu di rumahnya. Tsumma yakhruju mutawajjihan ila al-masjid. Kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hada. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini adalah doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dibaca pada saat berjalan menuju ke masjid. Namun hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif, namun kita bacakan karena beliau sebutkan di dalam buku yang kita baca ini. فإذا دخل المسجد فليقول ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Ya, ketika masuk masjid, kata beliau, ini masih agenda pertama ya, masih wirid pertama, agenda antara terbitnya fajar sampai dengan waktu terbitnya matahari. Kata beliau di sini, apabila masuk masjid, membaca salawat kepada Nabi SAW. Kemudian membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Setelah membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan sebagaimana yang telah disebutkan oleh para fuqaha, para ulama, disunnahkan masuk ke masjid dengan menggunakan kaki kanan dan keluar dengan menggunakan kaki kiri. Kebalikan kita masuk dan keluar dari kamar kecil. Thumma yatlubu saf muntadhiran lil jama'ati da'iyan binahwi ma taqaddama min al-adhkar wal ad'iyah. Apabila sampai di masjid, maka usahakan menempati saf. Kalau bisa mendapatkan saf pertama itu lebih baik. Apabila dapat di belakang imam, maka itu lebih afdal. Kalau memang tidak bisa, maka kanan yang didahulukan. Ya, kalau memang kanan sudah penuh, maka atau kanan dengan kiri tidak seimbang, maka seimbangkan. Kanan 10 orang, misalnya kiri 3 orang, maka isi kiri. Atau misalnya kiri 5 orang, di kanan 3 orang, isi kanan. Seimbangkan saf dan seterusnya. Ya, ketika berada di masjid, kata beliau, hendaknya menunggu waktu sholat, karena orang yang menunggu waktu sholat sedang berada di dalam sholat. Orang yang menunggu sholat, dia sedang sholat. Dan pada saat dia menunggu, hendaknya menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang telah disebutkan tadi, atau berdoa. Ya, ad-du'a la yuraddu ad-du'a bainal adani wal iqamah. Kata Rasulullah, tidak ditolak doa yang dimunajatkan, yang diucapkan antara adzan dan iqamah. Ini waktu yang tepat untuk banyak berdoa. Diriwayatkan atau disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah, ya, di waktu ini antara sholat sunnah fajar sampai pelaksanaan sholat fajar sembari menunggu di masjid, beliau mengatakan atau berdoa kepada Allah atau berzikir kepada Allah dengan doa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Kata beliau ini mujarrab untuk menghidupkan hati. Silakan dicoba. Namun tentu tidak diyakini sebagai sunnah yang datang dari Nabi SAW. Ini adalah percobaan ya, atau pengalaman para ulama menggunakan wirid-wirid tertentu dalam waktu-waktu atau pada waktu-waktu tertentu. Baik, beliau di sini mengatakan فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ إِسْتَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ فِي مَكَانِهِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. Apabila telah tuntas mengerjakan sholat fajar, mustahab disunahkan bagi dirinya untuk tetap berada di tempatnya
ya tetap berada di tempat sholatnya. Tadi sholat di mana, di situ tetap, jangan kemana-mana, tetap berada di tempatnya sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tammah. Barang siapa yang mengerjakan salat fajar bersama dengan jamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, kemudian ia mengerjakan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ini kata Rasulullah SAW, walaupun dalam hadis ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena ada beberapa perawinya, atau ada satu orang perawinya diperselisihkan. Wal yakun wadhaifu waqtihi arba'an. Secara singkat, pada waktu ini atau pada fase ini, ya, agendanya hanya 4. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berzikir, yang ketiga membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah tafakkur. Kata beliau, liya'ti bima amkanahu, berusaha untuk mencapai semuanya itu sebisa mungkin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wal yatafakkar fi qat'il qawati' wa syughlil syawagil anil khairi liyuaddi wadhaifa yaumihi wal yatafakkar fi ni'amillahi ta'ala wal yatawaffar syukrahu. Kata beliau, hendaknya seseorang, ya, yang melakukan tafakkur pada masa-masa ini berpikir bagaimana satu hari ini dihabiskan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersedikit, memperkecil, memperingan pekerjaan-pekerjaan yang ada supaya sisa-sisa waktu digunakan untuk banyak beribadah. Itu kata beliau. Kemudian bertafakkur juga akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Ya, bagaimana dia dihidupkan kembali pada hari tersebut, dia bisa bernafas, dia bisa hadir bersama dengan jamaah melaksanakan sholat subuh, dia diberikan kesehatan, dia diberikan anak-anak yang baik, istri yang soleh, dan seterusnya, kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepadanya. Ketika ia bertafakkur dan memikirkan itu semua, muncul rasa syukur dalam dirinya. Kemudian beliau membahas agenda yang kedua atau waktu yang kedua, ya. Waktu yang kedua beliau sebutkan di sini. Bismillah. Yaitu ketika terbitnya matahari, waktu terbitnya matahari hingga waktu duha. Hingga terbitnya matahari hingga waktu duha. Ya, kata beliau di sini, dalika bimudi salati sa'at minan nahar, yaitu 3 jam ya setelah terbitnya matahari. Idza faradhan nahar 12 sa'ah. Kalau kita katakan bahwasanya siang hari itu 12 jam, maka waktu ini adalah seperempatnya. Hada waktun syarifun wa fihi wadhifatan. Ahaduhuma salatud duha. Pada waktu ini ada 2 agenda. Agenda yang pertama adalah salat duha. Kata Rasulullah SAW, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Ya, salatnya orang-orang yang awwab, yang senantiasa kembali kepada Allah, yang senantiasa bertaubat itu adalah ketika anak unta kepanasan, yaitu waktu duha yang dimaksud. Kemudian di sini kawan-kawan sekalian, beliau mengatakan agenda yang kedua adalah ma yata'allaqu bin nasi min iyadatil marid wa tashyi'i al-janazah aw huduri majlisil ilm aw qada'i hajati muslim wa in lam yaf'al syai'an min dzalika tasyaghala bil qira'ati wa dzikri. Kata beliau, ya, agenda lain yang bisa dilakukan pada saat ini adalah agenda vertikal. Maksudnya seperti mengunjungi orang sakit, ya, mengantar jenazah seorang muslim yang meninggal, atau menuntut ilmu, ya, atau menuntaskan atau menunaikan kebutuhan muslim yang lain. Banyak sekali agenda yang bisa dikerjakan, agenda kebaikan yang bisa dikerjakan pada saat ini. Kalau memang tidak ada agenda kebaikan yang bisa dikerjakan pada waktu itu, maka kata beliau, hendaknya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran atau berzikir. Kemudian yang ketiga, waktu duha, hingga tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir matahari ini adalah ketika matahari berada di tengah-tengah langit, kemudian bergeser sedikit ke arah barat, hingga muncul bayangan ke arah timur. Ini waktu tergelincirnya matahari.
Dalam bahasa Arab disebut dengan az-zawal. Kita menerjemahkannya tergelincirnya matahari. Mudahnya ketika masuk waktu sholat duhur. Ketika masuk waktu sholat duhur. Apa saja agendanya, kata beliau? Di antara waktu duha ini, waktu duha tadi yang telah disebutkan, sampai dengan waktu duhur, apa saja agendanya? Kata beliau di sini agendanya adalah 4 yang telah disebutkan tadi, ditambah dengan 2 hal. 4 yang telah disebutkan tadi yaitu membaca Quran, berzikir, kemudian tafakkur, ya, sebagaimana yang telah disebutkan di awal, dan juga berdoa. Ada 2 agenda tambahan. Yang pertama, kata beliau, menyibukkan diri bekerja dan mencari penghidupan. Fa in kana tajiran falyatajir bisidqin wa amanah. Kalau dia adalah seorang pedagang, maka hendaknya berdagang dengan jujur, dengan amanah. Apabila dia adalah seorang produsen atau pengrajin, maka hendaknya memproduksi suatu barang dengan benar, dengan profesional. Wala yansa dzikrallahi ta'ala fi jami' ashghalihi wal yaqna bil qalil. Kata beliau, ya jangan lupa pada saat ia berkegiatan, pergi ke pasar kah misalnya berdagang atau mengerjakan suatu pekerjaan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk menyelipkan zikir dalam gerak-geriknya pada waktu itu. Kemudian beliau mengatakan wal yaqna bil qalil. Pada saat itu dia sudah bekerja, berusaha dan lain sebagainya, wal yaqna bil qalil. Apabila ternyata hasilnya sedikit, hasil yang ia dapatkan sedikit, maka hendaknya qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, al-qailulah. Ya, al-qailulah, yaitu tidur siang. Ya, disunnahkan tidur siang sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Karena kita tahu bersama bahwasanya kebiasaan Rasulullah itu, ya, Rasulullah SAW itu suka tidur cepat. Yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW itu tidak suka, ya, tidur sebelum sholat isya dan tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Dia langsung tidur biasanya. Paling berbicara singkat dengan istrinya, kemudian tidur. Kemudian nanti sepertiga malam atau tengah malam bangun mengerjakan sholat tahajud, sholat subuh setelah itu, dan otomatis sebelum zuhur sudah merasa ngantuk dan waktunya untuk beristirahat. Dan seperti itu memang kebiasaan para salaf, ya. Sampai juga kakek moyang kita, ya, sebelum zaman sesibuk, ya, sebelum dunia sesibuk sekarang ini, sebelum malam sesibuk sekarang malam-malam kita, kebanyakan orang dulu tidur setelah sholat isya. Kata beliau di sini, kegiatan yang kedua atau kegiatan yang ke-6, ya, ke-6 pada waktu tersebut adalah qailulah, yaitu tidur siang. Fa innaha mimma tu'inu ala qiyamil lail. Ya, tidur siang membantu seseorang untuk bisa qiyamul lail. Kama yu'inus sahur ala siyamin nahar, sebagaimana juga sahur membantu seseorang untuk mengerjakan puasa. Fa inna ma falyajtahid fil intibahi qabla zawal biqadri al-isti'dad lis-shalah qabla dukhulil waqt. Apabila dia tidur siang, maka berusahalah untuk bangun sebelum tergelincirnya matahari untuk bersiap-siap melaksanakan sholat zuhur. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya malam dan siang itu ada 24 jam. Fali'tidalu an yanam min dzalika thuluth. Dan normalnya seseorang itu hendaknya tidur sepertiganya. Sepertiga dari 24 berarti 8 jam. Faman nama aqalla min dzalika lam ya'man ittirab badanihi. Orang yang kurang tidur, kurang dari 8 jam menurut beliau, biasanya itu tubuhnya tidak stabil. Waman nama aktsara min dzalika katsura kasaluhu. Orang yang banyak tidur melebihi 8 jam biasanya malas. Fa idza nama aktsara min dzalika fil laili fala wajha li naumihi fin nahar. Orang yang sudah tidur pada malam hari biasanya tidak usah lagi tidur pada siang harinya. Bal man naqasa minhu istafa ma naqasa fin nahar. Kalau kurang tidur di malam hari, maka hendaknya dicukupkan atau dicukupi, ditambah atau diganti pada siang harinya. Itu kata beliau. Kemudian al-wirdur rabi,
Fase yang keempat atau waktu yang keempat di sini tergelincirnya matahari hingga selesai melaksanakan sholat duhur. Tergelincirnya matahari hingga selesai melaksanakan sholat duhur. Dan ini waktunya sangat singkat. Kata beliau, wahwa aksaru awradin nahari wa afdaluha. Namun, walaupun dia sangat singkat, tapi dia yang paling afdal. Fayan bagilahu fi hadal waqti idza adzana al-muadzinu an yujibahu bimithli qawlihi. Apabila muadzin mengumandangkan azan, maka hendaknya menjawab azan tersebut. Tsumma yaqumu fayusalli 4 rakaat, kemudian bangkit melaksanakan salat 4 rakaat, wa yustahabbu an yuti lahunna. Ya, hendaknya 4 rakaat itu dipanjangkan. Fa inna abwabas samai tuftahu hina idzin tsumma yusalli dhuhra wa sunnatiha. Karena kata beliau, kenapa dipanjangkan? Kenapa melaksanakan sholat pada waktu itu? Karena pada waktu itu, kata beliau, pintu-pintu langit dibukakan. Tsumma yusalli dhuhra wa sunnatiha. Kemudian melaksanakan sholat zuhur dan melaksanakan sholat sunnah zuhur. Tsumma yutatawwa ba'daha arba'an. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat, sholat sunnah mutlak. Kemudian waktu yang kelima, ba'da zuhur hingga waktu asar. Waktu yang kelima adalah ba'da zuhur sampai masuknya waktu salat asar. Kata beliau di sini, ma ba'da dzalika ila al-asri fa yustahabbu lahu fi hadzal waqti al-ishtighalu bidzikri. Menyibukkan diri dengan zikir, salat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa min afdhalil a'mal intidharus shalah ba'da shalah. Kalau memang bisa menunggu waktu asar di masjid itu lebih afdal. Karena kata beliau di antara amalan-amalan yang afdal adalah menunggu waktu salat yang lainnya tiba. Kemudian fase yang keenam yaitu waktu asar hingga matahari menguning. Hendak terbenam ya. Matahari menguning sudah bisa dipandang ya, tidak menyengat lagi. Yaitu waktu sebelum beberapa saat sebelum matahari itu terbenam. Kata beliau, idza dakhala waqtul asri ila an tasfarra asy-syamsu wa laysa fi hadzal waqti salatun siwa 4 raka'at bainal adanaini thumma fardhu al-'asr thumma yatashaghal bil aqsamil arba'ah allati sabaqa dzikruha fil wirdil awal. Apa agendanya pada waktu ini? Kata beliau, tidak ada agenda kecuali sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat juga. Kemudian melaksanakan sholat asar dan setelah itu kata beliau menyibukkan diri dengan 4 hal yang telah disebutkan pada fase pertama tadi, yaitu doa, zikir, membaca Al-Quran, dan juga tafakkur. Kemudian kata beliau di sini, wal afdalu fihi tilawatul Quran bitadabburi wal fahm. Dan yang paling afdal adalah pada waktu ini menurut beliau membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan pemahaman. Dan yang ketujuh, yang terakhir, min isfirari syamsi ila an taghrub. Dari matahari itu menguning hingga matahari terbenam sempurna. Dan ini adalah waktu yang agung, kata beliau. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kanu ashadda ta'ziman lil ashi min awalin nahar. Ya, para ulama salaf terdahulu, kata Al-Hasan Al-Basri, lebih ta'zim kepada waktu sebelum terbenamnya matahari dibandingkan ketika matahari terbit. Atau sebelum matahari terbit. Fayustahabbu fi hadzal waqti at-tasbih wal istighfar khassah. Disunahkan pada waktu ini ketika matahari menguning hingga terbenamnya matahari memperbanyak istighfar. Dan ketika terbenam matahari pada hari tersebut, maka terbenamlah waktunya orang tersebut dan umur orang tersebut sudah berkurang 1 hari. Dan selesailah agenda hari tersebut, kata beliau. Olehnya, ketika datang waktu maghrib, waktunya untuk bermuhasabah, menghitung-hitung amalan seseorang dari pagi hari semenjak ia bangun tidur sampai dengan waktu tersebut. Ya, faqad inqadat min tariqihi marhalah liya'lam anna al-umr ayyam tanqadi jumlatuha bi inqidha'i ahadiha. Karena sesungguhnya umur itu adalah hari-hari, ya, dan hari-hari itu akan berkurang setiap waktunya. Ya, hari-hari itu ketika berjalan 1 hari maka akan berkurang umur seseorang dan terus sampai ajalnya tiba. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya bena Adam innama antal ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu hanyalah hari-hari. Ya, sesungguhnya kamu itu, kata Al-Hasan, adalah kumpulan hari. Idza madha yaumuka madha ba'duk.
apabila harimu berlalu, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Wal yatafakkar hal sawa yaumuhu amsuhu. Hendaknya seseorang memperhatikan, berpikir, apakah sama hari ini dengan hari kemarin? Fa in ra'a annahu qad tawaffara ala al-khair fi naharihi falyashkurillah subhanahu wa ta'ala ala taufiq. Nah, apabila dia melihat pada hari itu dia merasa sudah banyak melaksanakan kebaikan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah berikan. Kalau sebaliknya, falyatub wal ya'zim ala talafi ma sabaqa min at-tafrid fil lail. Kalau misalnya sebaliknya kata beliau, maka hendaknya bertaubat kepada Allah. Kemudian berazam untuk memperbaikinya pada malam ini, pada malam ketika ia melewati siang tersebut. Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wal yashkurillaha ta'ala ala sihhati jismihi, hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan tubuh yang sehat, wa baqa'i baqiyati min umrihi yumkinu fiha istidrak at-taqsir, dan Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan ia hidup pada waktu itu, pada malam hari itu. Untuk apa? Untuk mengganti ya kelalaiannya yang ia lakukan di siang hari tersebut. Faqad kana jama'atun minas salafi yastahibbuna an la yanqadi yaumun illa an sadaqah wa yajtahiduna fima amkana min kulli khair. Para salaf terdahulu berusaha semaksimal mungkin tidak ada satu hari berlalu kecuali mereka melakukan sedekah. Ya, satu hari harus sedekah. Ya. Rasulullah mengatakan ya, pada pagi hari ketika seseorang berpagi hari maka akan diutus kepadanya dua malaikat, satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak pada hari ini ganti, wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak, kebinasaan atau kerusakan pada hartanya. Ya, demikian pembahasan untuk hari ini, dan insya Allah pada pekan depan kalau masih ada umur kita akan membahas wirid malam atau agenda-agenda ibadah yang hendaknya dilakukan seorang muslim pada malam hari. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Ya, mungkin kita tunggu beberapa menit lagi, Ustaz.